Bismillahirrahmanirrahim. Aqallul khairi yaumun wa lailatun. Utai sidik-sidik khair zamanan iku yaumun sedina wa lailatun nanti. Sepat dikerja. Wa ghalibu te ghalibe khair. Iku sitton iku 6 al sabun to 7. Wa aksaruhu te agake khairu khamsata asyara iku 15 sapan yauman dinane bila ya lihat lan ini khamsata. Akal tuhri te sidi sesuci benal haidot dan antarane khaturu khamsata asyara iku 15 sapane yauman dinane. Kok aksarul khat 15, akal tuhri itu 15. Tapi ini ya perdebatan ulama itu anakok benal haidot dan anakok benal haidot dan fi zamanil khaid. Misalnya tanggal 1 ku khaid ngetokno darah sampai tanggal 4. Terus nakok 3 hari. Berarti pinten 3 hari. 7 hari kan masih zaman al-khaid. Terus setelah nakok keluar darah lagi 5 hari. Jadi dengan 7 sama 5 gitu. 12. Berarti kan rong langkai aksarul khaid. Kuna cari Imam Malik an-nakok benal khaidoten itu suci. Atau Imam Syafi'i boten karena terbukti nanti khaid lagi maka nakok benal khaidoten jadi itu menurut khaid. Tapi itu problemnya begini. Berarti ada 3 hari nakok dianggap masa menunggu. Maksudnya masa menunggu itu resikonya mazhab Syafi'i kan kalau ternyata nakok terus berarti kan benar-benar tuhur. Paham ya? Mazhab Imam Malik ada resiko kalau ternyata nanti ada darah lagi berarti nakok benal haidoten kan potensinya ikut paket haid. Nah khilaf-khilaf seperti ini itu tidak penting karena di talfeknya, di tadbihinya kabeh ulama hampir ijma. Pokoknya kalau polanya tidak jelas, penjubuk hukum adat, penjubuk hukum adat. Terus yang hadis takhayyadi, kamu mengkhaitkan diri dengan kadar yang kholid. Dan yang bab khaid ini al adat tasbutu bimarotin. Ini bab khaid al adat tasbutu bimarotin. Jadi apa? Januari kok khaid 6 dino. Februari misalnya nanti Songo, Maret sekolah lagi ya sudah ngambil tas butuh di Marotin sing awal Januari. Jadi walhasil ning bab kait apa al adat tas butuh di Marotin terus ning bab kait ini hukum adat hanya butuh pernah terjadi. Kami pokoknya tiga gampang yang penting terus. Nah kalau di luar itu sering istihadah, jadi istihadah ora kudu ngliwati aksarul khaid. Dia orang itu melewati misalnya Februari kok Januari 7 hari, misalnya Februari 7 hari kok Maret 9 hari, April 14 hari ya tetap dikembalikan 6 hari. Orang usah ngenteni sakwise nglangkai napa? Aksarul khaid. Jadi cukup ruddat ilal adat, ruddat ilal adat. Wa ghalibu iku arba'un papat wa isyuran nangkuna pada yauman dinani awas alasun kan normal kan wa ghalibu te ghalibe tuhri wa arba'un papat wa isyuran rukula pada yauman dinani. Karena ghalibul khaid kan 4 apa ghalibul khaid kan 6 hari. Jadi tuhri ghalibe 24 hari. Awas salah satun totelu wa isyuran 20 berarti khaidnya 7 hari. Tentu tuhurnya berapa? 23 hari apa yauman dinani. Wala hadalan orang batas wujud di aksarihi maring aki-aki itu. Ini masyhur ke Sayyidah Aisyah di wala hadalan orang batas wujud di aksarihi maring aki-aki itu. Terus sing dalami Sayyidah Fatimah itu tidak pernah. Akul nifasi utawi sidi-sidi nifasi majadun sak kecrotane darah. Wa qalibu te walibu nifas warqaun apatang kula pada yaman dinane wa aksaruhu. Uti aki-aki nifas situ nasuda apane yaman dinane. Maksudnya pentingnya cara hukum jika batas aksar kalau ternyata setelah itu keluar ya dianggap istihadah, dia tetap sholat cuma wajib syatul izar pokoknya sementing batas maksimal dipakai apa dihukum itu kemudian meskipun keluar darah tetap wajib sholat wajib puasa. Jadi batas maksimal untuk memastikan itu sudah tidak min a'zari tarkis sholat min a'zari tarkis saum, sudah tidak termasuk penghalang puasa penghalang sholat karena sudah dihukumi istihadah meskipun masih wujud dan masih keluar darah.
Faslun adaru sholat itu pira-pira udure sholat iku isnani kulo. Siji anaumi kuturu wa nisyanu lan tadi. Faslun syurutu sholat itu pira-pira syarat sholat. Maksudnya syarat sebelum melakukan sesuatu disebut syarat. Iku sama niatun ono wae. Siji taharatul hadas ini. Iku suci sangka hadas tuh. Wa taharatu lan suci anin najasati saking najis. Fisau ing dalam pakaian wal badani lan badan awake wal makani lan tempat. Maksudnya makan sing kecelok intisab ning kene, kecuali makan yang tidak dinisbatkan ke dia, kayak wong sandalan. Nganggo sandal misore najis. Nak kecelok nganggo berarti dianggap hamilun najasa. Tapi kalau sandalnya dilepas kemudian diinjak, itu ya dia nginjak sandal, tapi orang darani gowo sandal sehingga najis yang di bawahnya tidak dinisbatkan kepada dia. Mulane nak ono kue sandalan kok terpaksa sholat harus diinjak, tidak dipakai tapi apa? Diinjak. Karena kalau diinjak tidak dinisbatkan najis di bawah kamu sebagai yang kamu bawa. Tapi kalau dipakai dianggap dinisbatkan, maksud dianggap di bawah. Wasadur aurati lan nutupi aurat pasti balu kiblatin masuk kiblat. Waktu kulul wakti lan manjingi waktu. Wal ilmu lan ngerti bi fardiyatiha kan status serdine sholat. Ini sirat jamil niki. Wala ya ta kita lan arep yen to ora nekatno sapa wong fardhon ing salah siji fardhu. Min furu biasa ing pira-pira fardhune salat ora ditekatno sunatan ing sunnah. Jadi jangan sampai sesuatu yang fardhu kemudian kamu yakini sebagai sunnah. Itu enggak boleh. Yang fardhu harus diyakini sebagai fardhu. Wastina bul mutilati lan ngeduwi barang-barang sing batal. Wajtina bul mutilati lan ngeduwi barang-barang sing batal salat. Al-ahdasu te pira-pira hadas isnani ana loro siji asuru hadas cilik wa akbaru lan hadas gede. Fal asuru mung kote hadas cilik uma perkara aujaba kang majib napa ma al-wudu'a ing wudu. Nani li rafil hadasil ashhar nawu. Lawal akbaru te hadas akbar wal akbaru te hadas akbar uma perkara aujaba kang majib napa ma al-wudu'a ing hadas. Al-auratu te pira-pira auratu arba'un sing berstatus auratu papat. Siji auratu rajuli. Yaitu auratnya wong lanang mutlakon kalam mutlak. Memang benar-benar rojul wal amat. Auratul rojuli mutlakon. Auratnya wong lanang secara mutlak wal amati lan auratnya amat. Fis sholati ing dalam sholat itu ma perkara bena surati antarane idil warus jadilan tinggal. Lawa auratul furrati uti auratnya wong sing merdeka fis sholati ing dalam sholat itu jami ibadahnya. Wis kabehane ibadahane furrah masih wal wajhi. Masih waselagi ning liyani apa iki lama al wajah ing wajah. Atau langsung bawa masih wal wajhi wa isiwa ada mengatakan huruf jar ada mengatakan istisna. Kegampangnya masih wal wajhi saliyane wajah wal kafaini lan ada loro. Wa auratul furrati uti aurat yang merdeka wal amati lan amat indal ajani bi menurut utawa ning ngarepe wong liya iku jami ul badani sakabehane badan. Jadi kalau bolak-balik matur jadi kayak mbak-mbak di pondok-pondok Indonesia itu mengikuti mazhab Hanafi. Yang cara mazhab Hanafi itu masih di luar sholat, auratnya masih mengeluarkan ma'adal wajah al-kafir. Tapi nak Imam Syafi'i dan masih di luar sholat itu jami'ul badan. Jadi kita ini dalam aurat prakteknya pakai mazhab apa? Hanafi karena masih membuka wajah dan apa? Telapak tangan. Kasus ini ngaji kalau teng makom nopo pokoknya dari keajena ayo rofna. Pokoknya punya sikap yang menjadikan perempuan baik-baik itu dikenal sebagai perempuan baik-baik, fala yudaina maka tidak disakiti atau diperlakukan secara tidak senonoh. Pokoknya targetnya menembak dari keajena ayo rofna fala yudaina. Wa auratul khurati uta aurate wong merdeka wal amatil anamatin dal ajanib jami'ul badan wa inda maharimiha wal auratu inda maharimiha uta aurate cawe itu inda maharimiha wan nisa padha wedoke iku mabena surah war rukun. Faslun arkanus sholati ta rukune salat iku sab'ata asyara iku 17. Jadi rukune salat ono 17. Al awalu te sing awal ku niyatun niyat, asani te sing kaping 7 takbiratul ihram. Iku takbiratul ihram. Asal sudah kang kaping 3 al-qiyamu ngadeg. Wajib qiyam alal qadiri ngatasé wong puasa. Wajib ngadeg fil fardhi ing dalam salat fardhu. Tapi nak salat sunat senajan to mampu ngadeg oleh lungguh. Ar-rabiu te kang kaping 4 qiraatul Fatihah maca napa? Fatihah. Al-khamisu te kang kaping 3 ar-ruku'. As-sadisi wa tumaninatu tumanina fihi fil ruku'. Yen dikatri napa subhanallah. As-sadisu te as-sabiu te kang papat iku al-i'tidal. As-saminu te kang kaping 8 atumaninatu tumanina fihi fil i'tidal.
Atasiu te kang kaping 9 asujud sujud maroteni lan rong ambalan. Al asyiru te kang kaping 10 atumainatu tumaina fi sujud. Al hadi asyara wal julusul baina sajdatain antarane sujud loro. Asani asyara. Utai kang kaping 12 iku atumainatu tumaina fi julus. Asalisa asyara. Utai kang kaping 13 wa tasyahud. Al akhiru kang akhir ya. Jadi tasyahud awal itu sunnah nama. Sunnah. Makanya kayak kasus Muhammadiyah itu orang itu tidak boleh mengatakan Fatihah. Kalau Muhammadiyah tarawih itu kan 4 rakaat tanpa tasyahud awal. 4 rakaat tanpa tasyahud awal. Itu kita tidak boleh memvonis itu enggak sah karena tasyahud awal itu sunnah. Paham ya? Tasyahud awal itu sunnah. Nah, kecuali misalnya dia kadung niat tarawih sebagai tarawih sing ma'rufah, itu tarawih yang dikenal adalah per 2 rakaat itu 1 salam. Maka bentuk yang demikian itu tidak ada. Tapi problemnya kan sebagian mereka melakukan itu niatnya qiyam Ramadan. Kalau qiyam Ramadan dengan bentuk itu sah, no? Seorang lagi ya. Tarawih itu kan dengan definisi yang sudah kita kenal, yaitu per 2 rakaat salam. Seorang lagi ya. Tarawih dengan definisi ini kan per 2 rakaat salam. Maka kalau niat tarawih kemudian 4 rakaat dengan 1 salam tanpa tasyahud awal, maka itu masalah karena dia bilang tarawih tapi melakukan sesuatu yang tidak sesuai definisi tarawih. Maka antara niat dan manwi ini beda. Tapi kalau dia niat qiyamul Ramadan, qiyamul Ramadan, maka teknis ini tidak mengikat. Seperti yang di hadis Muslim dulu pernah tak terangkan Kangkang, Nabi itu pernah witir 9 rakaat itu dengan 1 salam. Kalau itu terus langsung, no? Berarti mulai takbir sampai terakhir itu nggak pernah tasyahud, apa? Karena kita tahu tasyahud yang wajib hanya tasyahud akhir. Makanya yang rukun kan as-salisa asyar at-tasyahudul akhir. Sehingga Nabi nggak pernah tasyahud awal, jadi 9 rakaat langsung full. Nah, juga pernah melakukan sholatul laili masna per 2 rakaat dipotong 1 salam. Juga pernah per 4 rakaat dipotong 1 salam. Jadi seorang lagi ya, prinsipnya dalam semua disiplin fikih tasyahud awal tidak wajib atau tidak rukun. Nah, yang menjadi masalah adalah karena tadi kamu niat raweh, kemudian dengan cara 4 rakaat tanpa tasyahud, ini masalah karena niat dengan yang diniatkan tidak sama. Tapi karena tarawih kadung di definisi, ya seorang lagi tarawih kadung duwe definisi. Tapi kalau niatnya qiyami Ramadan, ya asal sholat di malam Ramadan, maka tidak punya definisi. Maka bebas sholat 2 rakaat ya baik, 4 rakaat ya. Makanya kasusnya Kangkeng itu kalau makmum di sini kok separuh, jadi rapi niat tarawih. Karena misalnya sudah masbuk 4 rakaat. Saya ulang lagi, masbuk 4 rakaat, definisi tarawih itu kan 2 rakaat, apa 20 rakaat. Ya saran saya ke Kangkang, misalnya kamu sudah kadung terlambat 4 rakaat, kemudian kamu makmum, itu sebaiknya niat qiyam Ramadan saja, karena nanti prakteknya kamu hanya 16 rakaat, dan 16 rakaat itu nggak ada definisi tarawih ya, 16 rakaat. Makanya itu mendingan niat apa? Qiyam Ramadan atau sunat mutlak apa? Sunat mutlak. Itu solusinya supaya menghindari antara niat yang diniatkan itu apa? Sesuai, jangan sampai beda. Ya tapi tentu kita berhari ini cara disiplin fikih. Nah, harapanku muga ditampa pangeran ora jelas itu ora disepuro teorinya ya muga disepuro. Karena memang dalam sholat itu kan Nabi nanti ngendikan as-sholatu khairun maudhu'un fa'aksir au aqilan. As-sholatu khairun maudhu'un fa'aksir au aqilan. Jadi sholat itu segalanya baik, selalu baik. Ya, sholat itu selalu baik, maka perbanyaklah dan atau sedikitkanlah. Nah, problemnya adalah sholat itu kadung ma'rufah dengan bentuk yang ma'rufah. Nah, bentuk yang ma'rufah ini menjadikan kita tidak bisa zigzag. Misalnya kamu witir 3 rakaat. Ya witir 3 rakaat. Ya pilihannya hanya 2 rakaat salam ditambah 1. Ya saya ulang lagi ya 2 rakaat salam ditambah 1. Atau 3 rakaat langsung tanpa tasyahud awal. Ya. Atau 3 rakaat langsung dengan tasyahud awal mirip maghrib dan tasyahud tsani. Itu masih masuk akal. Nah, yang nggak boleh misalnya gini, tasyahud awal di rakaat pertama, rakaat kedua nggak tasyahud awal terus. Nah karena ini pasti nggak ditemukan cara seperti ini, nggak ditemukan. Paham ya? Nah makanya kalau kadung disebut raweh,
berarti sesuai definisi yang dari Sayyidina Umar, karena pertama yang melakukan tarawih itu Sayyidina Umar. Tentu dengan cara seperti itu dan jumlah seperti itu. Makanya kalau suwun, kalau kamu terlambat 4 rakaat, kira-kira tidak menambahkan nanti setelah jamaah hanya 16 rakaat, niati qiyamul lail. Karena kalau dengan niat tarawih nanti definisinya tarawih kok hanya 16. Maka padahal tarawih kadang punya definisi wa ya isruna rakaatan. Ya tapi ya saya berharap tetap ada ulama yang mengatakan ini kan mau secara disiplin apa? Secara disiplin. Nah keempat, kecuali terjadi darurat. Terjadi darurat itu begini misalnya. Saya sholat duhur, niat sholat duhur fardu. Saya ulang lagi, saya niat sholat duhur fardu. Kemudian tengah-tengah sholat di masjid itu ada jamaah. Jadi saya ngiranya masjid itu nggak ada jamaah sehingga saya sholat munfarid. Paham ya? Kemudian setelah saya niat sholat munfarid ternyata ada jamaah. Tahu-tahu ada rombongan datang berjamaah. Maka semua ulama bilang gini, sebaiknya memutus sholat fardu dengan cara yang masih dikatakan sholat, dengan cara yang masih dikatakan sholat. Ada ulama mengatakan semesti darani sholat, para ulama ya 2 rakaat, maka kamu oper kopling jadi sunat mutlak, dan kamu hanya sholat 2 rakaat kemudian salam, itu pasti sah musmalah. Karena sholat 2 rakaat dengan 1 salam itu normal. Ada ulama yang mengatakan itu kesuwen, nanti masbuknya jamaah kesuwen, maka disuruh 1 rakaat, karena bentuk itu juga ada dalam witir, ada dalam witir. Tapi itu ditentang oleh ulama-ulama. Masalahnya awan-awan, sholat witir awan itu beda. Tapi tetap bentuk seperti itu ada, yaitu 1 rakaat dengan 1 salam, yaitu witir. Tujuannya supaya cepat menangi jamaah. Tapi kalau sampai misalnya demi jamaah terus berfatihah, qul terus assalamualaikum, itu hanya ada dalam sholat jenazah, paham ya? Nggak boleh dengan cara seperti itu, karena nggak ada kefiah yang seperti itu. Ya maka pilihannya tadi ya, qadus sholat dengan cara paling minimal ada padanannya dalam sholat, yaitu 2 rakaat salam, atau kalau terpaksa mengikuti kaul mengatakan boleh 1 rakaat salam sebagaimana dalam bentuk witir. Makanya dulu Mbah Mun itu sering ngendikan sholat Muhammadiyah yang 4 rakaat tanpa tasyahud awal itu apike ora usah diniati tarawih. Karena kalau kadung diniati tarawih mau tidak mau bentuknya itu ma'rufah, ma'rufah karena definisi tarawih adalah 20 rakaat per 2 rakaat. Tapi kalau kamu orang-orang yang mengatakan Muhammadiyah batal juga salah. Salahnya adalah bahasa resminya tarawih dalam mainstream hadis kan itu qiyamul lail. Jadi itu enggak ada batasannya. Boleh 4 rakaat salam sekali, 2 rakaat salam, bahkan 8 rakaat tanpa tasyahud awal full sah. Karena kita pun meyakini tasyahud awal itu sunnah, yang wajib itu tasyahud akhir. Tapi jangan niat dengan definisi tarawih, karena definisi tarawih nanti ada sesuatu yang jadi definisi tadi apa? Definisi. Kayak gini loh, gue kadung niat witir jebule 4 rakaat, malaikat kan iskal. Witir ganjil kok. Tempat ini model opo kan gitu. Tapi kan aku niat naflu mutlak kan enggak masalah. Makanya kayak kangkang ini pas Bilalnya itu sudah benar, memang itu itu dibikin ulama-ulama. Solu sunatan minal witri rokaten. Enggak boleh redaksinya solu sunatan witri rokaten, itu kriminal karena 2 rakaat itu kan enggak witir. Ya saya ulang itu. Misalnya kita jadi malaikat terus Bilalnya mendingin solu sunatal minal witri, solu sunatan minal witri rokaten ini. Ya Allah, saya ini sholat sunat witir, tapi ini tak cicil 2 rakaat dulu, min itu kan takhid. Paham ya? Maka ketika kita 2 rakaat malaikat jangan ngenteni mesti diterusno kan gitu. Tapi nek muni shollu sunatal witri rakaat tidak pakai min berarti kan ya Allah saya sholat witir 2 rakaat. Malaikat kan jadi sekali ini witir kok 2 rakaat. Makanya redaksi yang benar pakai min shollu sunatan minal witri. Karena 2 rakaat ini pakai dari witir, tapi belum final. Ya, saya ulang lagi. Jadi, ya seperti kangkang itu sudah benar shollu sunatan minal witri rakaat. Paham ya? Saya sholat witir 2 rakaat tapi minal witri. Bahwa 2 rakaat ini masih minal witri, masih paket witir yang nanti 3 rakaat. Tapi nak kamu redaksinya shollu sunnatal witri rakaat mana nih? Sholatlah witir 2 rakaat. Dan jadi aneh, witir ganjil kok. Ya, makanya yang benar ya tadi shollu sunatan minal witri rakaat. Tapi kalau yang kedua sudah benar shollu sunnatal witri rakaatan sudah benar karena sak rakaat. Ya sak rakaat kan benar-benar witir. Paham gitu terus redaksi yang dibikin ulama-ulama itu untuk rakaat
apa? Rakaat pertama ya, yang 2 rakaat itu kan bener di solu sunatan minal witri temanane solu salat sira kabeh sunatan ing salat sunat sing salat sunat mau minal witri bagian sangka witir sing saiki bagian iku bentuke rakaat. Dadi ora kok ainul witri rakaatan. Nah ainul witri kan mesti kudu kan. Tapi namane ya solu salat sira kabeh sunatan ing salat sunat. Salat sunat mau minal witri bagian sangka witir sing saiki bentuke rakaat. Artinya hadhihi rakaatan itu minal witri la ainul witri. Kalau ainul witri kan enggak mungkin mosok witir kok. Itu pentingnya jaga ittifaqun niat wal manwi, jaga supaya niat dan yang diniatkan sama. Paham ya? Jadi rasa darani kok Muhammad ya rasa utak kita manafir belum sholat terus sah. Cuma rasa niat tarawih. Tarawih wis wong NU khase 20 rakaat. Kasih meneh cepet. Jadi ora ono sunah kok Kanjeng Nabi ora mung Sayyidina Umar iku salat tarawih nganti darani tarawih wis istirahat. Saking suwene per 4 rakaat itu istirahat. Jadi ora sepono war-war iki istirahat. Sampai kok suwi. Napa? Suwi. Saiki masalahnya nak suwi malah ra tarawih. Ngene ae. Bang engke malah bantah-bantahan malah. Kalau nanti yang zaman Kudus itu saya mondok, tenggine biar dulu, tenggine gambaran. Karena kalau nol latihan apa, khataman Quran. Ini imam itu rasa bawa Quran. Bantah-bantah. Inna wa khabirum bima ta'malun. Makmum ora trimo basirum bima. Agak wa bima ta'maluna basir ya khabir kan wala-wala. Imam itu bilang basir, saya makmum khabir. Imam ora trimo basir. Saya makmum medhok Quran. Yo. Imam ora trimo. Yo saya delok Quran yo. Akhirnya ya rasa apa? Bantah-bantahan no. Bantah-bantahan. Yang itu stok surat-surat itu guys. Ngomong Halim, sing stok ilinge. Rahim, Halim. Jadi neng sholat-sholat ngoten resiko. Lah nek imame karismatik gak wani negur tapi gremeng padha wae. Nah teng bodhe dhewe kan imame kancane dadi iso bantah-bantah. Iya ini buatan imam yang buri. Lihat bapak nomor ini dia makmum. Lihat bapak ini makmum. Saya Muhammad sepuh-sepuh terkenal lagi gitu pak. Makmum tak orang banyak lah yang karena tadi dan imam so bantah-bantahan imam. Jadi yo angel loh eling terus yang orang mungkin lah jenenge wong sak jus didelok wong akeh. Ana tambane kan yo ono grogi jenenge surat. Kalau juz 8 berolas kan mirip-mirip apa? Mirip-mirip. Jadi wa ila atina wa hum dengan sitok redaksine ngene sing kan kadang ceritanya sama tapi redaksinya beda. Kalau juz 1 wa kula minha juz 8 fakula sing sitok min haitu situma sing iso arab samin tapi haitu situma sing sitok rohotan. Nah imame kan kadang rohotan, cuma kok usah rohotan. Ala panjang, ala panjang. Rasa ngurus kul rumah kul gue wah lepat apa Arabia asyar utawi kang kaping 14 wal qaum dulungguh yang dalam tasawuf. Jadi jelas ya, yang rukun itu tasawuf akhir. Ingat-ingat ya, yang rukun itu tasawuf akhir. Al-Khamisa asyar teka kaping 15 wa sholatu maca sholawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fihi ing dalem tasyahud akhir. Fihi ing dalem terus asabi asyar teka asadisa asyar teka kaping 16 wa salam. Salam pertama maksudnya apa? Salam pertama. Niku jelas ya. Asadisa asyar assalam assalamul awal apa? Assalamul awal. Jadi salam pertama itu yang rukun. Sehingga kalau imam sudah salam pertama itu sudah keluar dari sholat, maka makmum masbuk sudah mulai berdiri sudah berdiri. Tentu idealnya nunggu salam kedua, tapi tidak harus karena setelah salam pertama artinya sholatnya sudah selesai. Ya jelas as-sadisa asar assalam aisalamul awal, ya aisalamul awal. Asabi asar teka kaping 17 iku at-tartibu tasbih. Pastur aniyatu tiniyatu salah sudaro jatin ngono papat ana 3 pira-pira derajat. Aniyatu tiniyatu salah sudaro jatin ana 3 pira-pira derajat. Ingkana tamun ana wa sholatu fardhon fardhu wajib wajib pokos dul fi'li nejo nglakoni. Jadi misalnya sholli fardhu zuhri di hati kamu memang ingin melakukan sholat zuhur. Nah sholat zuhur tentu di otak kamu sudah ma'rufan dinan yaitu apa?
Bahwa sholat zuhur itu 4 rakaat. Sama ketika usolli apa saja itu harus hadir dinan bahwa nanti bentuknya seperti ini. Makanya wajib qasdul fi'li, memang kamu niat melakukan sholat zuhur. Terus wat ta'yinu lan wajib ta'yin, memang kamu bilang usolli fardhu zuhri. Memang status zuhur kamu sebutkan. Wal fardiyatu lan wajib nyebutno fardiyah bahwa zuhur itu tidak sunat, makanya usolli fardhu zuhri. Karena memang statusnya zuhur itu fardhu. Titik. Wa in kana lamun ana apa salat munafilatan ku sunat, muaqqatatan tur diwektoni. Memang salat sunat yang punya waktu karo tibaden kaya dene sunat rotibah. Auda tasababin to kahanane salat sunat itu duweni sebab. Misalnya salat gerhana, kan ada sebab yang bernama gerhana. Wajib wajib qasdul fi'li. Nejo penggawean iku. Memang kamu ingin salat qobliyah zuhur. Wa ta'yinu lan wajib apa ta'yin, menyatakan ini kalau qobliyah atau dia atau istisqa atau gerhana. Harus kamu nyatakan kamu salat apa. Pun gitu. Lawa ingkarat lamun ana apa salat iku nafilatan iku sunat mutlaqatan kang tanpa catatan. Pokoknya ingin salat saja, ya, pokoknya ingin salat saja. Ya tidak qabliyah, tidak ba'diyah, tidak gerhana, pokoknya asal salat. Wajib wajib qasdul fi'li nejo nglakoni salat faqat halih bloko. Lah misalnya al fi'lu tawi nejo fi'lu misalnya muni usolli. Lah wa ta'yinu te maksude ta'yin misalnya muni zuhran, napa? Zuhran au asran. Lawal fardiyah itu utawi nejo fardiyah misalnya muni fardun. Kalau dalam tradisi kita ya usolli fardhu zuhri, usolli fardul asri dan sebagainya. Jadi bilang usolli berarti dia komitmen melakukan, bilang zuhran berarti memastikan sholat yang kita mau lakukan adalah zuhur, dan karena zuhur berstatus fardu kita bilang fardun. Berarti usolli fardhu zuhri satu arba rakaat dan pas itu. Ada. Iya,